Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adzim wa sadaqur rasulul karim. Para jamaah salat maghrib ingkang insyaallah dipun muliakan dening Allah taala. Sepindah kita bersyukur datang Allah Ta'ala. Kita masih dihidupkan oleh Allah. Dipinjami kehidupan oleh Allah. Sehingga kita saat ini dapat hadir di masjid ini saperlu mengabdikan diri datang Allah Ta'ala iki menika salat maghrib ingkang tansah kita kejar nilainipun kanthi berjamaah keranten nilai salat berjamaah keutamaannya adalah luar biasa. Nilainya 1 dibanding 25 atau 27. Itu besarnya keutamaan sholat berjamaah. Dan yang kedua, sholat jamaah itu adalah merupakan sarana untuk sholat kita menjadi sholat yang disempurnakan oleh Allah. Karena berjamaah itu, kata Rasul, kajasadil wahid, seperti jasad yang satu. Kalau satu diterima di anggota jamaah itu, maka semua diterima. Karena yang dijadikan ukuran adalah yang baik. Pertama, Allah itu melihat imam. Kalau imamnya ternyata kurang baik, maka melihat kepada jamaahnya. Ternyata hanya ada satu yang sholatnya sempurna. Benar-benar hatinya hadir di hadapan Allah. Maka satu kelompok jamaah sholat itu dianggap sempurna. Dianggap sempurna. Kalau tidak ada yang sempurna, maka Allah melihat jamaahnya. Sehingga jamaah itulah
mendapatkan keutamaan dan kelebihan yang luar biasa. Itu pentingnya kita sholat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Maryam juga ahli masjid. Ya Maryam muknuti li rabbiki wasjudi warga'i ma'ar raki'in. Ini menunjukkan perintah bahwa perintah kepada perempuan untuk sholat bersama orang-orang yang rukuk. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian bagi orang yang berjamaah, sholat berjamaah, yang selalu istiqomah, man dawama ala shalawatil khamsi fi jama'ati, sapa wae sing langgengake salat 5 waktu kanthi berjamaah, a'tahullah, Allah maringi nek nggone tiang kala wau khamsa 5 hisol perkara atau hadiah. Yarfa'ullahu anhu dzikul ais. Hadiah yang pertama, orang yang selalu menjaga sholat berjamaah 5 waktu, Allah ngangkat kesulitane urip di dalam keluarga atau di dalam bermasyarakat. Diangkat oleh Allah. Kalau secara keluarga selalu menegakkan sholat berjamaah, maka kesulitan di dalam keluarga itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan. Yang kedua, wa yarfa'u anhu adzabal qabri. Dihilangkan, dibebaskan dari adab kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyamini. Nanti pada satu saatnya akan menerima atau diberi buku catatan dengan tangan kanan. Wa yamurru ala sirati kal barqil khatib. Apabila di saat dia melewati sirat, jembatan yang disediakan oleh Allah untuk penyeberangan ke dalam surga yang terbentang di atas neraka itu, akan dijalankan oleh Allah seperti kilat yang menyambar. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Para jamaah, itu hadiah. Tetapi apa sanksinya orang yang gegampang ninggalno sholat berjamaah, artinya dianggap hal yang remeh, sehingga mudah meninggalkan sholat berjamaah. Faman tahawana fi sholati fi jamaati. Sapane wong sing gegampang yoman fi sholah ing dalem sholat 5 waktu berjamaah, artinya suka meninggalkan, dianggap enteng. Rafa Allahul barakata min khasbi wa rizki. Allah ngangkat keberkahan nih oleh pangupa jiwa utawa oleh mergawe berusaha untuk mendapatkan rezeki. Itu tidak ada berkahnya. Wa rizkihi, dan rezekinya diangkat keberkahan. Mendapatkan rezeki yang banyak tetapi tidak ada keberkahan. Allah tidak meletakkan kebaikannya kepada rezeki itu.
atau hasil apa yang dia usahakan. Itulah yang akan mendapatkan sanksi orang yang suka menganggap mudah, kegampang ninggalno sholat berjamaah. Yang kedua, wala yakbalu minhu sairu amalihi. Tidak diterima segabene amal. Coba. Karena sholat adalah merupakan merakotnya amal kita. Diangkat oleh Allah. Amal kita di hadapan Allah adalah sholat. Kalau sholatnya ruddat al sairu amalihi. Kalau sholatnya ditolak, maka segala amal ditolak. Tetapi kalau sholatnya diterima, maka segala amalnya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzi'u minhu simal khair. Dan besok di hari kiamat tanda tengerane wong apik dijabut dening Allah taala. Orang duwe tengeran. Kumpul orang-orang banyak di padang mahsyar tetapi tidak ada tanda-tandanya orang baik. Maka disitulah nanti mungkin akan tergiring ke tempat neraka karena tidak ada dan dicabut. Sekalipun dia di dunia mungkin banyak memiliki amal yang baik, tetapi karena tidak melanggengkan sholat berjamaah, artinya suka meninggalkan, maka tengerane wong apik dijabut songko wajahi. Kalau bekas sholat mungkin ada di dalam dai. Tetapi karena dihilangkan oleh Allah, maka tanda orang baik tidak ada sama sekali. Wa yakunu baqidan fi qulubin nas. Lan para menungso padha geting nok nggone tiyang kala digedingi wong akeh. Wong sing tansah ninggalno salat berjamaah fi qulubin nas. Watuk badur rohu. Dan rohnya digegam oleh Allah, digenggam dan dicabut. Wa waja'un wa atasanun. Dalam keadaan lapar dan haus dan dahaga. Sehingga kalau kita menyaksikan orang yang mati dalam keadaan haus dan lapar, maka itu bukti bahwa Allah mencabut rohnya dalam keadaan lapar dan haus, ngorong. Para jamaah rahimakumullah. Wa yusaddatu alaihi fil hisab. Dan diberatkan di dalam perhisapan, dipersulit, tidak dimudahkan. Kapan? Yaumil kiamat, di hari kiamat. Wa yabghabu alaihi rabbu. Dan duka, murka, tidak suka Robnya. Allah bendu, murka terhadap tiang kolowau, wa yu'aqibu. Kemudian disiksa, bidukhilinar, dan dimasukkan ke dalam neraka. Para jamaah itu sebagai tema agar kita selalu menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di mana dan kapan saja. Selama ada seruan adzan, maka kita merasa terpanggil sehingga kita selalu datang untuk sholat berjamaah. Karena luar biasa, 1 dibanding 27 atau 25. Dan banyak kelebihan, keutamaan yang lain yang tidak akan didapatkan oleh orang yang selalu meninggalkan sholat berjamaah. Para jamaah rahimakumullah. Kita sebagai orang yang beragama Islam, jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi pendusta ayat-ayat Allah. Karena pendusta ayat-ayat Allah itulah ciri sebagai manusia yang songkak, sombong, gumedi. Sedangkan orang yang sombong
membanggakan diri, merasa lebih baik dengan kesombongan itu, maka tidak akan bisa masuk ke dalam neraka. Jangankan ke dalam neraka, rohnya pada di saat roh berpisah dengan jasad kita, maka roh itu tidak bisa masuk ke pintu langit. Para jamaah rahimakumullah. Padahal ada saat dan muat. Niku nalikane Rasulullah niku melampa-melampa oleh sahabat kemudian menyuding kuburane Sa'ad bin Mu'ad. Hada takharoka. Inilah orang yang pernah mengguncangkan langit. Mengguncangkan langit. Kemudian disaksikan oleh 70.000 malaikat. Wa futihat abu-abu sama. Dan dia dibukakan segala pintu langit dibuka untuk rohnya. Para jamaah rahimakumullah. Tidak semua roh yang sudah bercerai dengan jasad, berpisah dengan jasad, itu bisa masuk ke dalam pintu langit. Sehingga ada 7 tingkatan. Roh itu di saat di alam barzah. Pertama, tentu rohnya para nabi dan para rasul. Di tempat yang tinggi. Di alam yang tertinggi. Itulah para rasul. Kemudian ada yang menyerupai burung. Hijau yang berterbangan di surga. Itu adalah rohnya para syuhada, para pejuang yang gugur di jalan-jalan Allah. Kemudian ada roh yang ditahan di pintu surga. Tidak bisa masuk. Mungkin karena dia masih punya tanggungan hutang. Atau dengan rampasan hutang. Sehingga dia tidak bisa masuk dan ditahan. Tidak bisa masuk. Kemudian ada roh itu yang tetap berada di permukaan bumi. Ditahan di atas kubur. Di atas kubur. Sehingga ada roh yang paling rendah. Mungkin roh itulah yang dalam keadaan mestinya dalam keadaan bahagia. Tapi dalam keadaan sengsara susah. Siapa? Mungkin para pencuri, para perampok. Itu nanti rohnya akan ditahan selama dia belum diterima atau belum bertobat kepada Allah. Nah, ada roh yang kotor itu akan dilempar oleh Allah ke tempat yang kotor. Coba. Roh itu asalnya ditiupkan di jasad manusia dalam keadaan bersih. Dan roh itu pinjaman Allah. Hidup juga pinjaman Allah. Sehingga dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati itu milik Allah. Berarti satu saat akan diambil pemiliknya, akan kembali kepada pemiliknya. Itu pun tidak sembarang roh. Akan bisa kembali kepada pemiliknya. Disesuaikan dengan keadaan roh itu. Kalau roh itu di saat bersama jasad, tidak pernah merasakan keimanan, tidak pernah merasakan cinta kepada Allah, tidak pernah merasa ingat kepada Allah, tidak pernah digunakan untuk zikir kepada Allah. Itulah roh yang paling rendah. Sehingga ada yang bertempat di lubang yang sangat panas dan tersiksa ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Coba, alangkah menyesalnya roh. Oleh karena itu, kita jaga roh kita, kebersihan kita. Asalnya kita dipinjami dalam keadaan bersih, maka kita berusaha agar roh kita kembali kepada pemiliknya pun dalam keadaan bersih. Kalau kembali dalam keadaan kotor, maka Allah tidak ridho, sehingga roh yang kotor akan dilempar oleh Allah ke tempat yang kotor.
Para jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Innal ladzina sak temene wong-wong kadzdzabu kang padha ngorake ya alladzi bi ayatina. Kelawan ayat-ayat ingsun Allah. Wastakbaru lan padha gumedhe sombong angko songkak karena orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, itu dinatakan sebagai orang yang menolak kebenaran. Maka dikatakan sebagai manusia yang congkak dan sombong wastakbaru. Anha dari ayat-ayat kami. La yufattahu wong sing gorono, wong sing gumedhe kelawan ayat-ayate Allah la yufattahu ora dibuka lahum krono ya alladzi abwabus sama apa piro-piro lawange langit tidak dibuka oleh Allah, ditutup. Hanya bisa yang membuka adalah dibukakan hanya kepada orang-orang yang rohnya dalam keadaan bersih. Di saat berasa pada jasad, dia selalu gunakan untuk mengingat kepada Allah. Selalu dia gunakan. Di saat dia bekerja, kemana saja dia diantar oleh nyawa roh. Tetapi karena roh tidak mendapatkan bagian, artinya hasil yang dia kerjakan, rezeki yang dia dapatkan, sama sekali tidak diinfakkan di jalan Allah, maka nyawa dan roh disitulah menjadi roh yang akan mengalami penyesalan di alam barzah nanti. Para jamaah rahimakumullah. Wala yadkhulunal jannah. Masuk ke dalam pintu langit saja tidak bisa. Sekaligus tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Wala yadkhuluna lan ora bisa mlebu ya alladzina aljannata ing swarga hatta yaliju hingga mlebu aljamalu apa unta sing gedhe min samil khiyat ing dalem bolongane dom. Para jamaah rahimakumullah, tidak akan bisa masuk ke pintu langit dan tidak akan bisa masuk ke dalam neraka. Sehingga onta yang besar itu masuk ke dalam lubang dom jarum. Mungkinkah onta yang sebesar itu bisa masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin. Itu menunjukkan bahwa orang yang mendustakan ayat Allah dan orang yang sombong tangelamun selamanya tidak akan bisa masuk jauh. Karena tidak mungkin onta masuk ke dalam lubang jarum. Tidak mungkin. Kapan? Tidak akan bisa. Maka disitulah sebagai gambaran orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan yang merasa membanggakan diri, memperbesar diri atau sombong, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Wa kadzalika dan kai mengkono piwales. Najaji males ingsun al mujrimuna ing wong kang padha gawe dosa. Iku lho balesane wong sing mujrim, wong sing selalu berbuat dosa. Para jamaah rahimakumullah, sehingga
Kadang-kadang banyak orang yang membaca ayat Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi tidak pernah dikerjakan. Itu sama dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi kita sebagai manusia dan juga kita khususnya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi dia mendustakan sehingga dia tidak suka kalau ada Al-Quran disampaikan. Tidak suka sehingga dia bahkan kadang-kadang merasa sakit, bukan bertambah iman tetapi hatinya bertambah sakit. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, dzukirallah wajilat qulubuhum, atine ndrodok, tambah bektine marang Allah, tambah takwae marang Allah. Iku orang yang beriman. Ning gak ngono berarti bukan orang yang beriman. Sehingga di situ diawali innamal mu'minu aditul kasar, yang membatasi antara orang itu beriman yang sebenarnya dan orang yang tidak adalah apabila dia disebut nama Allah, hatinya ndredeg gemetar, tambah bektine, tambah konjeme marang Allah, taate marang Allah. Niku nalikane disebut. Faida tuliyat, lan nalikane diwaca, faida tuliyat ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatuhum, tambah imanan. Apane sing tambah? Imane, tambah imane. Ora tambah merengkel atine, ora tambah loro atine. Mulane wong sing gak ndek iman nalikane krungu ayat Al-Qur'an pasti bertambah sakit, tidak bertambah iman. Wa 'alallahi, kemudian kepada Allah dia bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, selalu kita menjadikan ayat ini untuk mengoreksi diri kita. Sudahkah di saat kita dibacakan ayat Allah bertambah iman? Karena itu merupakan pembatas iman dan tidaknya. Kalau tidak bertambah, maka boleh jadi keimanannya tidak sempurna, atau boleh jadi karena tidak ada iman yang sebenarnya. Tetapi setelah dibacakan ayat Al-Quran, dia akan bertambah lebih baik. Ada peningkatan, tambah imannya. Itu tanda bahwa di dalam hati ada iman. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian balasan apa orang-orang yang mujrimun? Najaji males insun al mujrimuna wong kang padha gawe dosa. Apa balasan? Lahum iku kedua al mujrimun min jahannam, dari neraka jahanam, mihatun utawi lemek. Wa min fauqihim, to ing sak ndure ya al mujrimun was tutup. Para jamaah, orang yang mujrim itu akan dibalas di neraka jahanam. Lemeknya jahanam, tutupnya juga jahanam. Artinya manusia akan diliputi jahanam. Tidak bisa menghindar sedikit pun dari neraka jahanam. Para jemaah rahimakumullah. Panasnya neraka jahanam, seandainya gunung itu dijatuhkan di neraka jahanam, karena saking panasnya, maka gunung itu akan hancur karena terbakar. Coba, gunung saja terbakar, hancur. Jangankan manusia,
itu disediakan orang-orang yang mujrimun. Siapa orang yang mujrimin itu? Termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan termasuk orang-orang yang sombong terhadap Allah dan juga terhadap sesama manusia. Batarul haq wa ghamtunas. Menolak perkara yang hak yaitu Al-Quran, ayat-ayat Allah, wa ghamtunas, dan merendahkan, meremehkan sesama manusia. Para jamaah rahimakumullah, sehingga Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqali dzarratin min kibr. Tidak akan bisa masuk surga hati seseorang yang di dalamnya ada benih kesombongan walaupun hanya sebesar biji bayam. Coba. Sifat sombong yang sulit dilihat karena kecilnya, itu pun menjadi penyebab tidak bisa masuk ke dalam surga. Min kibr, sifat kurba, tidak bisa masuk ke dalam surga. Itulah sombong. Sombong itu dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Dirinya berbuat baik, menganggap dirinya sudah lebih baik daripada orang lain. Mestinya melihat dirinya berbuat baik, sebaik-baik diri saya masih lebih baik orang lain. Kalau melihat keburukan orang lain, seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk saya. Para jemaah, karena kadang-kadang kita tidak mengerti siapa yang paling dimuliakan oleh Allah di antara kita, kita tidak tahu. Dan siapa yang direndahkan oleh Allah di antara kita, kita pun tidak tahu. Sehingga kadang-kadang ada pujian dan ada cacian. Orang yang mencaci karena ada rasa sifat kebencian. Orang yang memujinya karena ada sifat cinta dan senang. Para jemaah, kita dipuji banyak orang itu juga karena pemberian Allah. Dan Allah masih menutupi aibnya. Menutupi aibnya. Allah itu kalau sudah mengubah aib, apakah manusia semua punya aib? Punya kekurangan. Masa perjalanan hidupnya semasanya, itu pasti ada perjalanan yang buruk. Tetapi kadang-kadang karena orang lain tidak tahu, dan Allah pun masih menutupinya, sehingga hidup di permukaan bumi pun masih dalam keadaan terhormat. Kita dihormati orang lain karena aib kita, kekurangan kita masih ditutupi oleh Allah. Tapi kalau nanti sudah datangnya hari kiamat, khafidatur rafi'ah, aibnya akan dibuka, maka orang yang setinggi apapun kedudukannya, orang yang sehormat apapun banyaknya orang yang menghormati, tapi ingat, kalau dia tidak memperhatikan rohnya, mungkin banyak orang yang memuji, menghargai, bahkan mati 100 tahun pun masih dikenang, semerbak namanya, tapi dia tidak tahu nasib roh yang berpisah itu, apakah dalam keadaan terlunta, apakah dalam keadaan kesakitan. Karena di saat dia memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kehormatan yang begitu besar terhadap orang lain, tetapi ternyata rohnya tidak pernah merasakan keimanan, tidak pernah merasa ingat kepada Allah, maka roh itu pasti dalam keadaan kesakitan ila yaumil kiamat, sampai datangnya hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, di neraka jahanam lemeknya panas, tutupnya panas. Itu artinya kalau di neraka jahanam itu manusia akan diliputi dengan rasa panas api. Tidak ada rasa dingin sedikit pun. Itu di neraka jahanam. Itu balasan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Baik dihasilkan dari keangkuhan, kesombongan,
atau dihasilkan dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Kadzalika najzil zalimin. Kaya mengkono wong kang dibales najzi kata Allah. Bales insun adzalimuna ing wong kang padha zalim. Zalim niku ngani ngoyo. Ngani ngoyo niku meloro. Cek meloro awake itu mulane wong sing dolim linafsi dolimu linafsi itu dolim nanggone awake iku termasuk orang yang mendustakan ayat Allah. Orang yang durhaka kepada Allah itu adalah hakikatnya dolim terhadap dirinya sendiri. Sehingga dikatakan zolim. Mendolimi orang lain itu hakikatnya adalah mendolimi dirinya sendiri. Menghargai orang lain juga hakikatnya menghargai dirinya sendiri. Itulah di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Karena roh yang ditiupkan pada diri kita dalam keadaan suci, kita berusaha nanti kembali kepada pemiliknya pun tetap dalam keadaan suci. Kalau tetap dalam keadaan suci, maka disitulah akan diterima di hadapan Allah. Pasti marah. Kita ibaratkan kita saja milih barangnya orang. Waktu meminjam bersih. Setelah kita kembalikan dalam keadaan kotor sekotor-kotornya. Bagaimana pemiliknya? Pasti pemiliknya merasa tidak suka dan tidak ridho. Itu manusia. Allah juga seperti itu. Kekotoran tidak akan diterima di hadapan Allah. Sehingga dinyatakan akan dilempar kepada tempat-tempat yang kotor. Sehingga menjadi roh yang bergentayangan. Roh adalah perkara yang hidup dan yang menghidupkan. Tidak mungkin perkara yang menghidupkan itu mati. Itu roh. Sedangkan jasad itu adalah benda. Yang bisa menghidupkan segala sel, berjuta-juta sel yang ada pada diri kita adalah roh. Yang bisa menggerakkan fisik kita, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berucap, bisa berbuat apapun karena roh. Coba kita lihat saja. Kalau ada jasad yang sudah berpisah dengan roh, sekalipun pendengaran masih ada, tapi sudah tidak bisa mendengar sama sekali. Penglihatan juga masih, mata juga masih, tetapi masih utuh, tapi tidak bisa melihat. Lisan masih ada, tetapi tidak bisa berbicara. Daging masih ada, tapi tidak bisa bergerak. Berapa jasanya roh terhadap kehidupan kita? Sangat luar biasa. Dan itulah yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita agar kita jaga kemurnian, jangan sampai kita nodai dan kita roy. Itulah mudah-mudahan kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar menjaga roh kita nanti di saat kembali tidak menjadi roh yang gentayangan karena tidak bisa kembali di hadapan Allah sehingga terluntah-luntah di alam antara langit dan bumi, bahkan di atas kuburan, di atas bumi, di tempat-tempat yang kotor. Itulah roh yang apes, roh yang paling rendah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mari kita berusaha dan juga melihat kepada kehidupan kita yang sudah kelewat. Sehingga kita jadikan satu pelajaran untuk meningkatkan segala amal. Dan itulah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malin. Bertakwalah kepada Allah.
hai orang-orang yang beriman. Wal tangdur supaya ningali nafsun sopo awak-awaan ma qaddamat ing barang kang ngajoake ya nafsun ligotin kanggo sesuk. Kita selalu mengoreksi segala amal kita. Kita lihat amal yang sudah kita kerjakan. Sudahkah nanti bisa kita golkan? Kita banggakan. Kita ajukan di hadapan Allah nanti. Yang bisa menyelamat diri kita. Karena kalau tidak, maka kita berusaha maqaddamat siligot. Wattaqullah. Lan pak wadiya marang Allah. Innallaha satamani Allah khabirun iku waspada ma ta'malun kelawan barang kang sira lakoni amalna. Allah waspada, tidak ada satu amalan sekecil apapun Allah lupa. Dan Allah pun tidak akan lupa. Kejahatan sekecil pun akan tetap ingat. Itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Jangankan manusia, makhluk yang sekecil apapun itu tidak pernah dilupakan oleh Allah. Tidak pernah dilupakan, sekalipun hanya 1 detik saja tidak pernah dilupakan. Kalau makhluk yang kecil itu dilupakan oleh Allah 5 menit saja mungkin sudah meninggal. Kita pun manusia seandainya 10 menit dilupakan oleh Allah sehingga pernapasan kita yang keluar tidak bisa kembali ke dalam jantung kita. Pasti kita sudah mengalami kematian. Jadi kita yakini Allah tidak pernah lupa. Dan tidak pernah lupa sedikitpun terhadap hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Baik dalam segi rezekinya atau nasib atau ketentuan apapun. Tidak pernah lupa Allah terhadap kita dan semua kepada makhluk yang sekecil. Wama minta batin illa alallahi rizqwa. Sekabane kegremetan sing nok donya kuwabe cilik lan gede rezekinya adalah Allah yang menanggungnya. Para jamaah rahimakumullah, telah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat khususnya datang kula kiambak lan datang jamaah sedaya. Kirang langkung pun kula nyuwun gunge samudra pangersampe ingkang kathah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.